Bahasa itu menurut gue suatu hal yang sangat lucu gitu, karena terkadang suatu hal yang positif bisa berubah maknanya menjadi yang negatif. Hari ini gue akan ngebahas suatu frasa yang sering banget digunakan sama orang-orang ketika ada orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Padahal awal frasa tersebut itu awalnya itu hal yang positif dan sekarang bergeser menjadi negatif atau bahkan terlihat mengolok-olok. Hari ini gue akan membahas tentang open-minded atau pikiran terbuka. Sebenarnya hal ini sudah mengganggu gue cukup lama ya. Apalagi karena hal ini terjadi tuh di medsos, di perdunia media sosial, dan akhir-akhir ini sering banget gue lihat itu di TikTok. Dan gue cukup menyadari bahwa ternyata TikTok itu bukan platform utama yang cocok untuk gue. Karena isinya yang macam-macam. Apalagi setiap hari banyak banget yang bertengkar karena berbeda pendapat. Ada Heaven Gang versus All TikTok, Gender Wars gitu kan, perang antar gender dan lain-lain. Pokoknya mengenai open-minded atau pikiran terbuka ini yang maknanya sekarang bergeser menjadi konotasi yang negatif. Sebenarnya ini sudah terjadi di platform media sosial manapun, itu Twitter, lebih sering di Twitter dan di TikTok akhir-akhir ini gue lihat gitu. Jadi sekarang itu intinya ketika kita punya perbedaan pendapat atau misalnya pendapat kita itu bertentangan sama orang lain, kita akan dianggap sebagai kaum open-minded. Dan yang lucu adalah waktu itu gue pernah nemu meme di Twitter atau gue pernah lihat fotonya di TikTok pun juga ada yang menganggap kalau misalnya orang-orang yang pikirannya terbuka atau yang open-minded itu yang pertama itu benci agama, menggunakan bahasa Inggris atau mendukung LGBTQ+, dan yang lainnya. Intinya hal-hal yang bertentangan sama norma yang ada di sini. Intinya bertentangan sama norma pada umumnya yang dipercaya sama masyarakat luas. Di lain sisi orang yang meledek kaum open-minded ini dianggapan kalau orang-orang yang mungkin membicarakan hal-hal yang sepertinya itu melawan apa yang mereka percaya, seakan-akan dianggap membenarkan apa yang seharusnya salah, padahal apa yang benar dan yang salah itu bisa diperdebatkan. Dan menurut gue, kenapa pergeseran makna ini bisa terjadi? Karena menurut gue sebenarnya sebagai masyarakat kita itu sangat terobsesi dengan yang namanya label. Kita mengkotak-kotakan diri kita saat berada di dalam masyarakat. Baik kalian mau melabeli diri kalian paham kiri atau paham kanan, atau kalian berada di tengah-tengah, atau kalian yang religius mungkin atau yang non-religius dan sebagainya dan lain hal, kita itu terlalu terobsesi mengkotak-kotakan diri kita atau memberikan label terhadap diri kita, sehingga permasalahan yang muncul itu tidak pernah terbahas karena kita selalu nyangkut, kita selalu ada di kotak yang sama. Padahal penindasan yang terjadi di zaman dahulu bisa berubah karena ada pikiran-pikiran yang baru atau pikiran-pikiran dari orang yang mungkin bisa jadi dianggap menguntungkan untuk dua belah pihak. Makanya perubahan dalam sistem itu bisa terjadi, tapi sekarang nggak kayak gitu. Karena kita terlalu beranggapan apa yang kita percaya itu paling benar, kita lupa untuk mendengarkan orang lain atau kita lupa mendengarkan orang-orang yang berbeda dari kita. Cukup mendengarkan saja, kayaknya itu suatu hal yang sangat sulit di zaman sekarang, apalagi di dunia permedsosan ini. Ketika ada orang yang memiliki anggapan yang berbeda atau pemikiran yang berbeda, orang-orang dari kelompok tertentu akan mencoba menyerang dan ujung-ujungnya akan mencoba mematikan karir orang tersebut. Dan lebih sering kayaknya akhir-akhir ini terjadi di generasi Z, karena setiap hari di TikTok itu ada aja yang berantem dan hal-hal yang aneh pun diberantemin. Kembali ke topik mengenai open-minded atau pikiran terbuka ini. Ketika ada dua kelompok yang berdebat gitu kan, dan tidak ada yang mencoba untuk mendengarkan, duduk gitu kan, ini yang terjadi adalah tidak menemukan solusi atau hanya saling tunjuk, salah menyalahkan. Awal mula kita bisa membuka pikiran kita adalah ketika kita mendengarkan perspektif orang lain. Saat kita mendengarkan perspektif orang lain, kita harus mencoba menghilangkan sedikit ego kita atas dengan apa yang kita percaya, karena kembali kita tidak pernah merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi tentu hal ini akan sedikit sulit ketika kita itu terobsesi untuk menjadi benar. Kita terobsesi untuk menjadi yang paling benar, bukan terobsesi untuk memecahkan suatu masalah.
Ketika kita terobsesi menjadi benar, kapabilitas kita untuk menyelesaikan atau menganalisis suatu masalah akan berkurang. Dan akan hal itu dan ketika kita beranggapan diri kita paling benar, secara tidak sadar mungkin kita akan menganggap diri kita dan kelompok kita itu menjadi jauh lebih suci ketimbang orang-orang yang punya pemikiran berbeda dari mereka. Jadi kata open-minded atau pikiran terbuka ini tiba-tiba diambil kepunyaannya, diubah menjadi suatu hal negatif hanya karena kita tidak bisa menantang substansi argumen yang diberikan. Dan tentu untuk memberikan substansi argumen, banyak orang yang tidak memiliki ilmu komunikasi dengan baik, apalagi komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Makanya gue ngerasa orang-orang yang bisa bahasa Indonesia yang rapi dan runtut itu jauh lebih keren ketimbang orang yang bisa ngomong bahasa Inggris secara lancar. Mungkin ini salah satu pengalaman pribadi yang pernah gue temukan adalah gue sama temen gue memiliki pandangan politik yang berbeda gitu kan. Gue tidak mengkotakkan diri gue untuk salah satu kandidat atau yang lainnya gitu. Atau gue tidak pernah memiliki, atau gue tidak pernah mendeklarasikan bahwa gue menganut paham ini gitu, karena menurut gue ketika itu tadi saat kita terlalu berteguh terhadap label yang kita sendiri berikan, itu sama saja membatasi pemikiran-pemikiran baru gitu, karena tidak sesuai sama apa yang kita percaya. Padahal kalau misalnya kita bisa mendengarkan dengan baik gitu, kalau kita mau menurunkan ego sedikit dan mendengarkan apa yang terjadi dari dalam permasalahan tersebut, gue dan temen gue bisa menemukan satu paham atau salah satu pengertian gitu ya, yang sama-sama kita sepakati bahwa hal ini bisa dilakukan. Jadi sekarang gue agak sedikit sedih ketika kata open-minded ini bergeser maknanya menjadi ngeledek orang gitu kan, menjadi suatu hal yang konotasinya negatif, padahal awalnya ini kan dibentuk dari suatu hal yang positif gitu. Banyak orang yang memiliki pendapat lalu menemukan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan gitu kan, dan tidak harus mengorbankan yang lainnya. Dan ternyata karena kita dilimitasi dengan pemahaman yang kita percaya, kita menjadi nyangkut di situ-situ aja, dan pada akhirnya kita hanya akan berjalan di tempat dan tidak menemukan solusi yang tepat ketika ada suatu masalah di hadapan kita. Gue tidak akan mengklaim diri gue sebagai orang yang memiliki pikiran terbuka, tetapi dengan gue mencoba untuk mendengarkan apa yang orang lain rasakan tanpa gue harus memberikan penghakiman kepada mereka, gue akan mendapatkan perspektif baru dan akhirnya gue bisa berdamai dengan apa yang membuat gue terganggu. Jadi pada intinya, langkah awal dari pikiran terbuka adalah mendengarkan. Sampai ketemu di video berikutnya.